Geus lila tara lari teh aduh tuur asa leklok Mang Jaman. Kunaon atuh maneh teh da berangan wae hudangna. Tengah peuting sare. Loba fisik fisik di malam hari. Nah, eta gitu. Makana itu kudu diperbanyak olahraga pagi. Jogging biar lebih sehat lah. Bener, lain sebaliknya maneh mah kalau olahraga malam hari teh tadinya. Tarik teuing. Push up. Jadi ripuh kan ya nu aya teh. Hayu ngobrol di acara podcast Mamang. Makana kudu push up gitu nya. Ulah Aslina. pusreng wae dinya maneh teh gitu nya. Kebiasaan buruk eta teh. Kebanyakan pusreng mata jadi kayak panda ya teh. Ya. Untung juga panda, mun juga bagong. Tuh bisa kali ya. Makanya Tiga episode kemarin. ingin kena sampe. Sekarang mah udah bisa ngaliuk ayeuna mah rada ngeunaheun lah. Ah. Jadi saking minangna latihan Aha. nyepangnya rada ngeunaheun ayeuna mah. Oke. Nyepeng naon ieu Jepang mah? naon? Nyepang mic Oh, Oh, iya. mic nu mana? itu dipake ya. Kelihatan lagi dipakai. Tapi masih kena longgar. Nu nempel nu. Lu ditempelkeun gitu. Itu lale. Eta teh saking ku banyakna pusreng gitu jadi olahraga mata beunang anu dihandap beunang. Naon Iya itu jarang fisik itu. Oke. Jadi rek Masuk. cerita. Oh, kaki meureun Mang maksudna Kaki, teh. oh, Gitu. iya, Tuur iya. tadi kan tuur gitu. Tuur Tuur, bojong tuur. teuing. Tuur bahasa Indonesia naon? Lutut. Oh, lutut. Kan aya Kepala. laguna. Oh iya kepala. Kepala, Tutut kepala, pundak, luhut tutut lagi, lagi. luhut disamarkeun untung bareng jadi kasilep lah. Nah, ini teh pengen ini ngobrol-ngobrol masalah tentang olahraga gitu ya. Nah, karena kebanyakan pusreng terus nih otot ataupun lutut nih agak monyong gitu ya. Oke. Nah, lihat di kondisi jalan di lemur gitu ya. Aha. Jadi kan tempat tinggal tuh memang sedikit di persawahan gitu ya. Heeh. Nah, enaknya itu kalau misalkan lari pagi jogging gitu ya. Itu Oke. enak gitu. Abis sholat subuh udah segar pakai pakaian olahraga. Heeh. Nah, sambil lari pagi, jogging di sepanjang jalan melihat sawah-sawah, ada burung-burung juga itu menikmati jogging itu sangat enak sekali. Heeh. Nah, ada yang udah nyoba belum? Ah, iya sih sebenarnya udah di wilayah orang gesep samanya Mm-mm. di pedesaan lah di perkampungan. Jadi ketika misalnya orang pagi-pagi bangun tidur gitu, kemudian aktivitas olahraga memang jigana seger gitunya. Cuman jujur sih aya hiji hal anu cukup ngaganggu ka urang. Nyata kondisi jalan sih kadang-kadang gitu. Karena kadang-kadang lo misalnya orang lari gitunya kemudian jalanna teh butut, kadang kumahanya teh enakeun gitunya. Asa gagali celan gitu karena Nah, sepatu oge gitu. Asli, nah kalau mau misalkan usum hujan juga ayeuna nya, Heeh. mau zaman kerasa tuh misalkan keur lari, nah terus sambil ngadengkeun musik gitunya, Ah. tiga brus gitu, aleh eta mah keur mah baseuh jebrog, nah itu kan lumayan gitu ya. Letak Jebrok, jebrok atuh. jebrog tah, jebrog. Jebrek tuh Lah. basah. Basah. Jadi momen gitu. pas jogging teh hilang gitu, gara-gara apa? Berlubang Apanya? jalannya. Oh, jalan. Bukan Oke. lubang bahaya ya. Oke. Nah, itu jadi sebuah keresahan lah kalau misalkan menikmati Emang. pagi hari yang sedang enjoy-enjoynya untuk Lari semangat gitunya. Wah, lagi Tapi on pas fire. pas nemu jalan anu berlubang tadi, jalan anu lin buruk atunya butut. jelek lah gitu. Jelek butut. ya. Jadi ngurangan semangat oge sih Iya, jadi sebetulnya moodnya teh gitu. momennya teh hilang gitu lah. Heeh. Ya mungkin itu salah satu kendala kalian maraneh gitu lah Mm-mm. ya. Dan sebetulnya ada yang lebih parah lagi. Kalau Oh. misalkan jalan raya Heeh. kondisinya kayak gitu, udah itu bahaya. Seperti halnya yang terjadi nih ya, mamang-mamang di Jalan Kadungora di Garut. Mhm. Lagi-lagi di Kadungora kemarin kasusnya penyiksaan terhadap nenek-nenek Anak di SMP. Oh, di Kadungora. Garut. Oh, heeh. Kadungora. Oh, di Kadungora juga. Oh iya benar. Kadungora. Kadungora kan. Mm-mm. Nah, ini juga Kadungora sama Heeh. di mana Jalan Kadungora ini kemarin juga sudah dibahas ya, jalan penghubung atau jalan naon sih. Karena naonan. Naonan. Jadi gini ya, untuk dulu Mamang, kenapa kita tiba-tiba ketawa? Karena kondisi orang ketika take itu hanya pakai kaos sangsang ala bapak-bapak yang pagi hari Haridang gitu. Balik gawe. balik gawe, Haridang. ya ganti baju, ganti celana pakai sarung, Heeh. baju hanya kaos sangsangan doang. Heeh.
Terus Tete orang kelihatan. Keren istilah mah keren gitu. Makanya Lalas hon. kau sang-sang mana nyengled gitu nya. Jadi ke orang kapelong. Anu melongkeun ka urang. Jadi orang teu fokus gitu ya. Diomongin cemul. itu kan kalian punya tete juga. Ukurannya gak lebih sama kayak gini. Tapi tete orang mah terhormat ya. Masih dibungkus gitu ya. Nah, betul. Apalagi ini Pak. Kuribol apa? Gerah euy. Nyengled deui Siapa yang netek gitu lah. Nah itu jadi ini dulu Mamang juga. Iya obrolan orang jadi kepotong masalah jalan ngobrolin tete. Oke, lanjut. Nah di Kadungora perbatasan Bandung Garut ya, dan ini juga sih emang Jalan Bandung Garut disebutnya gitu, atau Garut Bandung kalau dari Garut. Kalau dari arah Bandung berarti Bandung Garut. Sering terjadi kecelakaan karena kondisi jalannya itu bahkan cukup emang jelek lah. Orang rusak gitu. Rusak. Orang ngomong begini karena tiap hari orang lewat jalan jalan leles. Ya. Itu jalan leles. Jadi di sepanjang Jalan Garut Bandung kondisinya itu sangat jelek sekali, sehingga sering sih ini terjadi kecelakaan. Salah satunya ini di bulan Januari kemarin, ya ada salah satu korban yang karena penyebabnya itu adalah jalan rusak. Jadi kronologisnya korban ini ya orang Kadungora tentu, dia jalan Kadungora karena jalannya gerinjul-gerinjul atau jelek lah ya. Untuk menghindari jalan jelek itu saking banyaknya, jadi tetap aja gitu tidak bisa dihindari, sehingga motornya ini ngegicel bahasa Indonesia terpeleset mah kalau sesuatu yang licin kayaknya sama. Nah inilah jadi ban mobil. Inilah kayaknya bahasa Sunda. Ada beberapa kata yang tidak bisa sulit gitu ya. Kita cari padanan bahasa Indonesia. Jadi si bannya itu ngagicel ya. Ngagiclek gitu lah. Sok daunnya ngagiclek. Kayak kaki kita, kalau kaki kita terkilir gitulah ya, kalau kaki mah ya kan, kalau kaki. Kalau ban ngagiclek gitu. Jadi ketika menghindari jalan yang berlubang, lubangnya itu dalam, enggak giclek, sehingga jatuh korban itu, dan di arah berlawanan ada truk fuso. Jadilah kegiles. Dan ini sebetulnya emang sering terjadi, yang dari mulai kecelakaan kecil kayak orang misalkan sering ketika orang ngebut di depan ada, karena banyak lubang, ya gak mau orang harus melewati itu, kejelak gitu kan, sehingga motor orang pernah 2 kali ganti namanya hello ban bukan pelak. Ganti lahar oh iya ban ban itu 2 kali yang depan, karena kan yang pertama kali kena kan depan, itu paling sering orang 2 kali. Dan dari kejadian itu juga orang pernah mengalami beberapa kali ban itu bisa langsung kempes, saking dalamnya jalan yang berlubang tersebut. Gitu. Nah, sehingga warga Garut sendiri resah dengan keadaan ini. Udah mah sering kecelakaan, memakan banyak korban. Dipakai untuk aktivitas sehari-hari pun pasti tidak enak, tergantung fisik kita jadi sakit lah gitunya. Barang-barang tadi misalnya mobil atau motor juga rentan rusak gitunya. Nah akhirnya netizen Garut berbondong-bondong, bukan menyerang ya, ini kasar kesannya tuh, berbondong-bondong mengomentari akun Bapak Rudi Gunawan yang terhormat dan Bapak Helmi Budiman, Pak Dokter Helmi, singgah di beberapa kolom komentar di Instagram khususnya. Apalagi terakhir yang paling ramai adalah ketika Pak Bupati Garut akan sudah ya, sekarang tanggal berapa sekarang? Kita tag tanggal 11. Iya. Tanggal 13 kan off-road tuh. Oh iya, tanggal 13 hari Senin berarti ya, Bupati Garut itu akan mengadakan off-road ke Gunung Guntur. Nah, dari sana ada video yang memang dinaikin atau diupload oleh akun resmi Diskominfo Garut yang
isinya itu ajakan dari Bupati Garut. Hayu kita off-road ke Gunung Guntur gitu ya. Nah, ini di-stitch kalau istilah TikTok kan di-stitch ya videonya. Di-stitch oleh netizen Garut. Yang gini, kan awalnya Pak Bupati di awal video Pak Bupati ngajak untuk off-road. Di-stitch oleh netizen Garut. Kata netizen Garut, "Pak, gak perlu ke Gunung Guntur, di Jalan Raya Leles juga ini udah kayak off-road kita tuh." Gitu ya, ini ramai. Dan yang jadi uniknya adalah bukan sebuah apresiasi atau pujian yang didapatkan, justru kritikan gitu dari netizen Garut, sehingga membuat orang sebagai warga Garutnya kita meren lah ya. Jadi bukan aneh apa ya? Apa Cik? Naon. Jadi mungkin itu mah ekspresi keresahan masyarakat gitu. Jadi disampaikan melalui tadi stitch videonya gitu. Saking jengkelnya karena ini sudah bertahun-tahun, Mang. Nah, tapi ada juga beberapa ya netizen yang mengedukasi bahwa jalan Bandung Garut itu atau jalan Garut Bandung itu adalah jalan provinsi, bukan jalan kabupaten. Bukan jalan kabupaten, sehingga ramai, ada yang pro, ada yang kontra. Artinya yang pro itu lebih ke ini loh, bukan kewenangan bupati gitu. Nah, di sini kita akan membahas seperti apa sih emang kewenangan jalan itu gitulah ya. Karena sering terjadinya kecelakaan. Bahkan nah ini akhirnya Bapak Wakil Gubernur kita Pak UU Ruzanul Ulum, bener ya? UU Ruzanul Ulum, takut salah ya orang. Pak UU sih. Iya, kan yang dikenal dengan disebut Pak UU. Datanglah ke Garut Kamis kemarin. Nah, itu berjanji katanya akan memperbaiki ruas jalan sepanjang 15 km jalan raya Garut ya, khususnya di daerah Leles, Kadungora akan diperbaiki sepanjang 15 km yang menelan biaya 31 miliar. Artinya 1 km berarti anggarannya 2 miliar lah kurang lebih di sana gitu ya. Mudah-mudahan kan kita berharap bener lah bisa bener-bener tersalurkan, terrealisasikan, dan kontraktornya juga yang bener. Karena kan kebanyakan nih yang karena sering lewat jalan itu. Yang udah Mang, sebulan 2 bulan rusak lagi, tender lagi, gitu. Jadi seolah ini mah kayak mainan tender yang nggak beres-beres gitulah. Ya, benar-benar bisa. Paham. Gitu, jadi benar-benar paham. Memang sih apalagi Mang sekarang kan dengan kondisi musim hujan kan ya, itu rentan rusak jalan gitu. Apalagi tadi kalau kita lihat juga antara Garut dengan Bandung itu kan masuk provinsi kan ya. Itu pasti mobilitas transportasi itu cukup ramai emangnya. Dari mulai mobil yang kecil sampai mobil-mobil besar seperti bus, termasuk mobil-mobil barang kan yang dia itu bawa-bawa barang yang berat lah gitu kan ya. Otomatis kalau nanti kualitas jalannya jelek ketika dilintasi oleh mobil-mobil yang bobotnya berat, itu juga bisa jadi pemicu untuk rusak lebih cepat gitu kan ya gitu. Berarti kan secara tidak langsung pemerintah harus bisa mengambil pelajarannya. Artinya gini, ini berarti jalan yang sering dilalui oleh bus-bus antar kota, kabupaten, provinsi juga kan provinsi, terus truk-truk ekspedisi juga gede-gede kan sering lewat sana. Berarti ini harus kualitasnya yang bagus. Tapi kenyataannya sebulan 2 bulan udah gitu lagi Mang. Gitu, sehingga terakhir orang mengikuti berita ini ya. Ada 71 ruas jalan di Jawa Barat akan segera diperbaiki. Salah satunya itu tadi jalan Garut Bandung gitu. Itu kira-kira kapan Mang? Kalau untuk Garut Bandung ya, setahu orang itu tanggal 27 Maret mendatang akan mulai 27 dikerjakan. Maret. Bulan ini berarti ya? Iya benar bulan ini. Bulan ini. Nah, tapi ya gitulah, ada aja mungkin ya netizen yang eta mah rek lebaran. Tapi memang bener sih Mang, Luka, kadang-kadang pengamatan orangnya lo misalnya orang ulin ke mana gitu kan ya. Memang setiap menjelang lebaran itu pasti perbaikan jalan gitu. Iya, gitu. Jadi kayak naonnya aktivitas tahunan yang gitu ya, selalu dilakukan untuk berhubungan dengan jalan. Tapi logis oke sih Mang, karena tadi pemerintah juga paham bahwa di musim lebaran itu kan pasti bakal mobilitas masyarakat itu bakal sangat ramai tinggi gitu ya. Jadi di jalan bakal ramai pisan, otomatis
tentu pemerintah ge punya kewajiban untuk memberikan pelayanan jalan yang baik kepada masyarakat. Betul. Sehingga nanti kalau katakanlah proses mudik gitunya Ya. itu bisa dilakukan dengan nyaman, dan tentu yang pemerintah harapkan juga seperti orang juga berharap bahwa tidak ada yang namanya kecelakaan Betul, gara-gara ya, masalah betul, jalan. Itu kan jalan. yang paling penting kan ya Betul gitu. sekali. Jangan sampai nanti pas mobilitas lebaran mudik ke kampung halaman misalnya, kemudian karena ada kualitas jalan yang jelek itu jadi menimbulkan korban gitu Ya, kan. Ini ada Sangat satu tidak yang menarik diinginkan. nih kalau misalkan tadi ngobrol mudik ke desa gitu ya. Heeh, Nah, ini ada yang menarik nih, yaitu Bang Joko gitu ya. Bang Joko Suranto gitu ya. Heeh. Dia itu sosok crazy rich yang Heeh. tinggal di Grobogan gitu ya. Mhm. Jadi karena lamanya akses jalannya itu jarang diperbaiki, Mhm. ya udah gitulah pakai duit pribadi sendiri gitu ya. Karena Jengkel merenya. jengkel lah ya kayak Iya. tadi ngalamin waktu di desa gitu ya, di Lemur gitu ya, Mhm. lari jogging menikmati enaknya pemandangan suasana perkampungan desa Lemur gitu ya, Mhm. dengan akses jalan yang hancur. Asal itu di gawean wae enggak saya ku urang nu selama boga milik gitu nya hajar diberesan gitu. Lebih apa ya, jadi seorang crazy rich itu bukan hanya sesosok orang yang memamerkan kekayaan doang gitu ya, tapi ada dari sosialnya juga untuk apa berkontribusi gitu Ya, ya. betul, untuk benar-benar. setempat. Orang setuju pisan mengasepnya. Tadi kan rata-rata punten ya crazy rich itu kalau mun orang lihat di medsos, di Head-on, TV ya. head-on kan ya, Nah, nunjukkan kepemilikan pesawat lah, Ya. Rubicon lah, gitu kan ya, motor mogah lah gitu kan ya. Harley. Hanya sekedar head-on saja, tapi betul. orang tak apa sebenarnya. Mungkin banyak oge tadi orang-orang anu crazy rich justru dia tingkat sosialnya itu luar biasa gede oge kan gitu. Ya. Betul. Seperti tadi yang di siapa Mang? Sama Joko Suranto Joko dari Pak Joko Grobogan. Suranto gitu kan Iya. ya. Nah, ini mudah-mudahan menjadikan motivasi bagi crazy rich yang Inspirasi lain, juga. inspirasi betul. Supaya ya ketika tadi ayam milik Rasul Mang Asep mah Heeh. berbagilah Punya gitu. uang lebih lah. Apalagi Mang tadi kalau orang ingetnya kerja sekolah agama, Heeh. jalan teh kan bagian tina orang ama jariah we kan ya. Oh iya, Ah, benar jadi, benar benar. Insya Allah itu pahalana bakal nyampe ke akhirat gitu, walaupun orang Setuju. yang itu sudah meninggal. Nah, jadi cerita dari siapa? Pak Joko Bapak Joko Suranto ini dia mengeluarkan dari uang pribadi Betul. untuk memperbaiki akses jalan di desanya. Betul sekali. Saking kesel sama jengkel. Saking kesel dan jengkel terhadap pemerintah setempat mungkin lah ya. Ya. Yang kurang atau tidak memperhatikan Jadi memperhatikan jalan kondisi tersebut. iya, jadi saking jengkel itu begini, hampir ya rusaknya itu 20 tahun loh. Wush. 20 tahun dan Edan. menyebabkan banyak korban. Intinya balik lagi dengan akses jalan yang Hmm. buruk, banyak korban yang terjadi karena jengkelnya juga. Mungkin ada ya namanya secara kemanusiaan gitu ya, Iya. kita ada kemampuan ya udah kita berkontribusi aja. Toh ini juga untuk manfaat kita semua gitu ya. Dan untuk diperhatikan juga ini si Pak Joko itu untuk menghabiskan dana itu kurang lebih hampir habis 2,8 miliar ini. Wush. luar biasa. Berapa berarti berapa sepanjang berapa kilometer tuh yang diperbaikinya? Jadi kan kalau provinsi 15 kilometer, Ya. biayanya 31 M. Hmm. Nah, kalau Pak Joko ini Si Pak Joko itu menghabiskan budget 2,8 miliar ini Heeh. sepanjang jalan 1,8 kilometer. kilometer. 1,8 kilometer. Berarti tadi kan kalau yang oleh pemerintah per 1 kilometer 20 Dua miliar. miliar. 2 miliar, Dua sorry. miliar. Hmm. Nah, kalau ini 2 1,8. 1,8 1,8 kilometer itu habis 2,8 miliar. 2,8 kilo. 1,8 kilometer. Gas. Warga lotot. Sieun Gimana atau soalnya ini nominal loh bos. Oh iya, Banyak, bae dalin ya. duit urang. Lagi geus dijieunkeun jalan gitu gedit nage. Jadi Iya. kalau dihitung-hitung kurang lebih hampir sama meureun Ah, ya. iya. 2 miliaran. Jadi masih standar lah kayaknya Standar, gitunya. Nah, Kan. untuk ini kan gini, kan kadang ada netizen ada aja yang nyinyir gitulah ya. Iya. Mulai dari biayanya, anggarannya, terus panjang dari jalan yang diperbaiki, plus juga spek dari jalan. Benar, nah, itu benar, gimana kan benar. ya? Kualitas maksudnya ya. Kualitasnya soalnya yang orang dapat nih sampai sekarang nih berita yang terakhir orang dapat tentang perbaikan jalan di Jalan Garut Bandung itu, Jalan Les Kadungora itu nggak disebutkan spesifiknya kayak gimana, apakah kayak kalau di Bandung apa
Ranca Ekek itu kan Ekek. ditinggiin karena Iya, sering betul. banjir kan. Betul. Nah ini mungkin di Leles juga pernah lah ya, agak sedikit menggenang airnya. Bahkan kita nanam lele juga bisa di sana lah ya. Oh. Panen lumayan. Mayu, paus, Orang mancing bisa tadi tuh gini. Bisa. Ayo, Oh, siap, orang siap. siapkan jajar ya Mang Jajangnya. Ayo, Dulur-dulur ayo. juga yang mau mancing. Nah, spek jalan yang mau diperbaikin ini gak disebutin. Nah, Hmm. kalau di jalan yang diperbaiki sama Pak Jokowi itu disebutin gak speknya? Kali aja informasinya memang ditinggiin atau kira-kira lebar tadi berapa. dari nominal berapa? Sepadan enggak? Iya. Gitulah ya Kalau kalau dari- nyinyirnya kita. Bapak Joko sendiri untuk spesifikasinya kurang lebih seperti ini. Itu untuk ketebalannya 4,5 meter dengan bercor tulang selebar 20 cm. Ketebalan gede-gede jagung Ketebalan berapa? 4,5 meter memang. Jagung tuh ya. Setelah di loteng, Opat jelemaun juga. di loteng jalanna. Astagfirullah. Itu nyen imah meureun lain nyen jalan. Baca deui teh nyen jalannya imah. Balik dripping euy aduh. Jadi tingginya berapa? Jadi tingginya Senti. Untuk ketebalan ya, ketebalan Ketebalan, ya, ketebalan tinggi, jalan. ya. Itu, Ketebalan mah tinggi. iya, ketebalan jalan itu lebarnya 20 cm. Oh, tak bener Bener, kan. Logis eta Mamang. Logis, 20 cm Ah. logis. Kan ieu rada lieur teh tah. Iya, enggak apa-apa. Nah, berarti Untuk dengan spesifikasi ketebalan 20 20 cm sentimeter. terus pakai tulang Lep- rangka itu apa? Rangka tulang apa sih? Tulang bercor baja. tulang. Bercor Cor tulang. Bagus. Obat itu dicor. Kayak di ranca itu, ranca ekek, ranca Itu ekek gitu bener, mah. lebih kuat ya. Ya, truk-truk bus-bus Besar gede juga. pun kuat gitu Hmm. bebannya gitu karena Beda memang dengan beton. aspal biasa atau Iya. hot mix biasa gitu. Iya. Iya, nah ini menariknya lagi apalagi pertanyaannya Iya, iya, Sabar. orang Jangan. pernah lihat nih di IG-nya Pak Wabub bahwa nanti beberapa hot mic yang akan dipakai ketika untuk menghot mic di beberapa ruas jalan yang ada di Garut itu menggunakan hot mic yang katanya daur ulang dari bahan-bahan plastik gitu. Entahlah orang nggak tahu ketahanannya seperti apa, nggak tahu gitu karena yang ya mungkin untuk mereuse apalagi sih recycle mungkin lah ya mengurangi dampak negatif dari sampah. yes, Gitu. nah itu maksudnya itu. Dan dari kejadian itu banyak netizen yang bertanya, ini sepertinya wewenangnya siapa sih gitu dari tentang mulai- perbaikan jalan tadi. Yes, Ah. gitu. Terkait masalah wewenang, orangnya sempat baca-baca emangnya terkait jalan tadi memang ada beberapa jenis jalan termasuk dengan siapa yang berwenang untuk selama perbaikan atau pengawasan jalan tersebut. Betul. Lebih ke sisi tanggung jawab mungkin ya. Iya betul. Yang pertama contohnya ada yang disebut dengan jalan nasional. Ya jalan nasional ini merupakan jalan yang menghubungkan antar provinsi mang gitu. Jadi jalan yang menghubungkan antar provinsi misalnya provinsi Jawa Barat dengan Jawa Timur dan lain seterusnya gitu kan ya. Nah ini terus contoh jalan nasional yang lainnya ada juga seperti jalan tol gitu. Dan juga jalan strategis nasional yang lainnya gitu. Nah untuk jalan nasional ini yang punya kewenangan itu ada di pemerintah pusat yang biasanya dilakukan oleh menteri seperti itu. Yang pertama jalan nasional, yang kedua ada juga yang disebut dengan jalan provinsi. Nah kalau jalan provinsi ini jalan yang menghubungkan antara kabupaten atau kota di sebuah provinsi gitu kan ya. Misalnya Garut jeung Bandung, misalnya kitanya Garut jeung Tasik dan sebagainya gitu. Nah, ini kalau untuk yang berwenangnya gitu yang memiliki kewenangan untuk memelihara atau mengatur jalan tersebut yaitu pemerintah daerah provinsi. Makanya tadi Mang nyambung aja ngomong itu teh. Pak UU ya. Karena tadi memang orang teh jalan Garut biasanya jalan Leles tadi atau Kadungora itu kan merupakan jalan provinsinya. Jadi jelas itu yang punya kewenangan untuk memperbaiki adalah ya provinsi gitu. Oh, Pak Gubernur sama Pak Wakil gitu. Seperti itu. Terus nu katiluna nyaeta jalan kabupaten. Nah, jalan kabupaten ini jalan yang menghubungkan antara desa
atau kelurahan gitu ya. Iya. Nah ini contoh nate misalnya jalan kabupaten dengan desa, kemudian jalan ibu kota kecamatan dengan desa, ataupun jalan antar desa gitu ya. Oke. Misalnya di kecamatan ada desa kan, itu tetap disebut dengan jalan kabupaten. Nah kalau maksudnya. untuk jalan kabupaten sendiri yang memiliki kewenangan itu adalah Pemkab, Pemkab gitu ya. Pemkab ya, pemerintah Nah, kabupaten. eta maksudna teh. Jadi kembali ke bupati tadi. Jadi tanggung jawab nate bupati. birokrasi. Berarti tadi jalan yang diperbaiki Diperbaiki Pak sama- Joko itu harusnya tanggung jawab bupati ya, bukan Iya. tanggung jawab Pak Joko. Iya, betulnya mah mungkin tadi bupati nalal rese. Jadi ke Pak Joko heula. Oh itu. Itunya jadi jalan jalan non tadi teh kabupaten. Kabupaten. Terus terakhir aya jalan desa, Mang. Nah, jalan desa ieu merupakan jalan penghubung antar kawasan di permukiman atau jalan desa dengan lingkungannya gitu. Jadi orang mah di lembur-lembur lah Di gitu. lembur lah. Misalnya aya jalan nanti kampung jeung kampung atau misalnya emang jika ieu jalan nanti jalan antar gang geuningan. Oke. Ah, Sok iya. di naon ngaran teh Public block. Public block. Nah itu tanggung jawabnya. Nah, kalau itu tanggung jawabnya Pemdes, pemerintah Oh, desa desa. setempat gitu. Tapi kebanyakan yang terjadi di orang ya Sep ya. Iya. Kemarin kan itu swadaya masyarakat ya. Jadi uang dari masyarakat. Ayeuna Iya. nama gitu. Iya, Iya, yang betul yang sekali. jalan di lembur Ini orang juga, kan ya. ini kebetulan juga ada yang tadi salah satu public figure ya ataupun krejiris yang dari Pak Joko Suranto ini termasuk salah satunya di lembur orang juga nih untuk dulur Mamang yang memang dia punya rezeki lebih gitu Iya. ya. Jadi ingin berbakti di lembur dengan cara ya udah kalau misalkan pertama lamanya birokrasi untuk pengajuan ya udah weh gitu saya nubagal non punya milik lama ku saya weh gitu Iya. ya kan. Cuman yang paling serunya tuh satu yaitu kekompakan masyarakat ketika melakukan kerja bakti. Benar. Karena memang di desa kental masih Kental kental sekali. gitu. Kalau pertanyaan orang Di di daerah. lembur mana ya ta ngaranna Pak Joko kabeh lain. Beda. Lain beda. Pak Haji we pokoknya. Pak Haji. Saya sudah di luhur. Aduh, jadi Betul. pentingnya krejiris itu ya bukan hanya dari sosial media untuk pamer-pamer aja, tapi Yes. buktikan Benar. di kampungmu sendiri gitu lah. Nah. Nah, Cuma kalau kemalaman krejirisnya lain hirup di kampung. di lubuk. Jadi memang sudah ada tanggung jawabnya masing-masing. Benar. Betul, betul, benar. betul. Mungkin terjawab juga tadi dengan statement Mang Jaman bahwa Ah, jalan itu punya tanggung jawab masing-masing dan siapa yang harus bertanggung jawab, siapa yang harus memperbaikinya sudah jelas supaya tidak ada keributan lagi Mang di dunia maya. Jadi ketika nanti mereka mau mengomentari gitu kan seperti di video nu Banyak tersebar banyak ya. tersebar gitu kan ya. Nah tentu netizennya harus apal ketika misalnya ada jalan rusak di satu titik, kira-kira ya harus kemana komplainnya gitu kan ya. Karena salah-salah kan era sorangan kita Iya, maksudnya. iya, iya. Berarti si netizennya tuh paham gitu.